saya Gita Indah Anggraini dari kelas 5F NIM K71201009. Di sini saya membawakan video pembelajaran kelas 3 tematik guna memenuhi tugas UAS pembelajaran PKN SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Gita Indah Anggraini. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Simak baik-baik ya. Nah, halo para siswa kakak yang tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Nah, adik-adik, agar ruang kelas virtual kita sehat dan produktif, mari kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengingat ruang kelas. Kita perlu mengingat dan mengikuti aturan sederhana ini selama di kelas. Jadi, kalian harus mendengarkan, menghormati, dan menghargai ibu selaku pembimbing kalian dalam materi pembelajaran hari ini. Yang kedua, etiket online. Kita perlu mengamalkan budi pekerti dan sopan santun di ruang kelas online kita. Nah, kalian jangan berisik ya, tetap dengarkan ibu dalam menyampaikan materi. Nah, materi pembelajaran yang akan ibu bawakan, yang pertama yaitu tentang bersatu, yang kedua tentang kerjasama. Nah, adakah yang tahu apa sih bersatu itu? Apakah kalian pernah melakukan kegiatan bersatu? Ayo, pernah atau tidak? Nah, ibu jelaskan ya. Jadi, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia memiliki banyak keragaman, dari keragaman suku, budaya, adat istiadat, pakaian, agama, dan lain sebagainya. Dalam keragaman tersebut, kita harus menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menjaga persatuan antar keluarga, antar teman, antar masyarakat, dan yang lainnya. Nah, lalu apa ya bersatu itu? Jadi, sikap bersatu dalam keragaman dapat diartikan sebagai sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap bersatu harus kita terapkan dimanapun, termasuk salah satunya yaitu di lingkungan sekolah. Nah, sudah paham kan? Nah, ibu akan memberikan contoh kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu di lingkungan sekolah. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan teman karena kita itu sama. Walaupun misalkan rambut kita berbeda, gaya bahasa kita berbeda, agama kita berbeda, atau mungkin warna kulit kita berbeda, kita tidak boleh saling mengejek dan saling membeda-bedakan. Yang kedua, mau bekerja sama dengan teman, seperti melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas kelompok, gotong royong dalam membersihkan halaman, menyiapkan peralatan upacara bendera, merapikan mainan bersama, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga, tidak boleh saling merendahkan sesama teman. Jadi, kita tidak boleh saling mengejek dan mengolok-olok teman. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu di lingkungan keluarga. Ada yang sudah tahu belum nih? Nah, ibu jelaskan ya. Yang pertama, bermain bersama dengan saudara. Salah satu sikap bersatu yang bisa kita lakukan adalah bermain bersama saudara dengan akur, tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa marah. Jadi kita harus saling akur. Yang kedua, saling membantu mengerjakan tugas. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing dalam sebuah keluarga. Nah, yang ketiga, kita juga dapat membantu adik mengerjakan PR.
Dan yang terakhir, bisa makan bersama. Nah, hal tersebut merupakan pencerminan dari sikap bersatu di lingkungan keluarga. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai gambar, ada 6 gambar. Nah, yang pertama, ada seorang laki-laki yang sedang menyapu halamannya. Yang kedua, ada adik, kakak, dan juga ibu yang sedang bermain. Yang ketiga, ada ibu dan juga kakak yang sedang mencuci piring. Dan yang keempat, ada Edo yang sedang menonton televisi. Dan yang kelima, ada Tari yang sedang menjemur selimutnya. Dan yang keenam, ada Lulu yang sedang mengajari adiknya mengenai huruf. Nah, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu adik-adik. Cobalah adik-adik, berilah tanda centang pada gambar-gambar berikut yang tadi sudah kakak jelaskan. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga yang mana saja ya? Nah, kalian bisa mencatat di buku kalian masing-masing ya. Baik, selanjutnya tentang kerjasama. Nah, pasti kalian itu pernah melakukan kerjasama dengan anggota keluarga, teman, dan juga orang tua untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bahkan sebuah negara pun butuh kerjasama dengan negara lainnya untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mempererat hubungan internasional. Kerjasama memang sebuah kata tidak asing telinga kita, dan implementasinya mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mungkin sebagian dari kalian belum terlalu paham pengertian kerjasama, manfaat kerjasama, dan juga jenis-jenis kerjasama. Nah, berikut adalah ulasan dari pengertian kerjasama. Nah, adik-adik, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mewujudkan tujuan yang dinamis. Nah, lalu apa ya manfaat kerjasama? Nah, manfaat dari kerjasama yang pertama akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau target yang akan dicapai. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, yang keempat, melatih kamu untuk menjadi pribadi yang terbuka atau bersosialisasi dan gemar bekerja sama. Yang kelima, tercipta rasa persaudaraan yang lebih erat. Kemudian yang keenam, melatih diri kamu sendiri menjadi lebih menghargai orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan juga kritik. Nah, sudah paham kan tentang manfaat kerjasama? Kalian juga dapat mencatat hal-hal yang penting juga ya. Nah, selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama ya. Atau mungkin kalian bisa mendengarkan Ibu dalam membaca cerita ini. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Nah, tentu saja tidak ya adik-adik. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Nah, tugas kalian di sini, coba tuliskan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah kalian di buku masing-masing. Nah, selanjutnya, Ibu mempunyai gambar yaitu sedang bermain sepak bola.
Nah, adik-adik di sini sedang bermain sepak bola. Sepak bola merupakan kegiatan kerjasama dan juga bersatu. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sepak bola itu adalah kegiatan berkelompok atau dilakukan lebih dari 2 orang. Jika tidak ada rasa kerjasama, maka tidak akan bisa memberikan gol atau kemenangan pada timnya. Nah, bersatu juga sangat diperlukan dalam permainan sepak bola. Karena jika tidak bersatu, jika ada perselisihan, maka kita tidak dapat mencetak gol. Atau kita malah menjadikan tidak menang. Kita juga akan kalah dari lawan kita. Jadi dibutuhkan rasa bersatu dan juga dibutuhkan kerjasama dalam kelompok. Nah, itu dulu ya yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa dalam belajar. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Nah, kalian dapat mencatat hal-hal penting yang tadi Ibu sampaikan di buku masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.